Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan pagi hari ini masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, iman, dan Islam. Salawat beserta salam juga tetap kita sanjung agungkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat dalam menjalani hari-harinya. Bagaimana keadaan iman dan Islam kita hari ini? Bagaimana ibadah kita hari ini? Apakah tadi semuanya melaksanakan sholat subuh? Berjamaahkah? Atau sendiriankah? Apakah sudah melaksanakan tadarus Al-Quran pada pagi hari ini? Dan juga murojaahnya? Dan apakah sudah selesai mengerjakan sholat duha yang kita laksanakan secara rutin setiap hari? Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnahnya. Anak-anak yang soleh dan solehah yang Abi banggakan, seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran daring, kita awali dengan berdoa dan juga kita awali dengan mendengarkan tausiah yang akan Abi dan Umi sampaikan. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama agar kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapat kepahaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini, tausiah yang akan Abi sampaikan adalah tiga kunci sukses dunia akhirat dalam Islam. Apakah tiga kunci sukses tersebut? Yang pertama adalah ikhtiar, dan yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah tawakal. Terdapat tiga kunci sukses dunia akhirat dalam Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama ikhtiar, yang sudah Abi sebutkan sebelumnya.
dan juga yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah tawakal. Ketiga hal ini mesti dikerjakan secara berurutan dan tidak dipisah menjadi bagian sendiri-sendiri. 3 kunci sukses bagi seorang muslim ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut menyuratkan pentingnya seseorang berusaha untuk membuat dirinya atau keadaan sekelilingnya lebih baik. Bahkan Allah akan menunggu hingga orang tersebut mau berubah sebelum membukakan jalan ke arah yang positif. Ikhtiar sebagai langkah pertama. Seorang muslim diwajibkan untuk berikhtiar jika ingin mendapatkan sesuatu. Apa itu berikhtiar? Berikhtiar adalah berusaha. Sebaliknya, bermalas-malasan bukanlah ciri seorang muslim. Dalam doa menghilangkan rasa malas, oleh Al-Hafiz terdapat doa Nabi Muhammad SAW yang memohon perlindungan Allah untuk dihindarkan dari 4 hal. Apa yang harus kita hindari? Yakni yang pertama adalah malas, pengecut, pikun, dan pelit. Doa yang dibaca Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa malas, dan aku berlindung kepadamu dari pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari pikun, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pelit. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka pada saat itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Tabrani. Jadi, anak-anak yang soleh dan soleha, kita selaku umat muslim dianjurkan apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harusnya berusaha terlebih dahulu dengan semaksimal mungkin, karena apabila kita sudah melakukan hal tersebut dengan maksimal, maka itu adalah bernilai ibadah bagi kita, dan juga apapun hasil yang akan kita dapatkan setelah kita berusaha dengan maksimal, barulah itu yang bisa dikatakan sebagai takdir. Yang kedua, yakni setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang benar dan secara bersungguh-sungguh. Tetapi setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ikhtiar atau usaha mestilah mendahului dua hal lain, yaitu doa dan tawakal. Jika seseorang hanya berdoa tetapi belum berusaha, ia berarti tidak sepenuhnya hendak mengubah nasib. Sebaliknya, usaha tanpa berdoa juga berarti melupakan hakikat bahwa manusia tidak berkuasa atas apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jelaslah, apabila orang selalu berusaha tanpa berdoa, sama seperti orang yang sombong menganggap dirinya hebat tanpa mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya apapun yang kita dapatkan adalah atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, setelah kita berusaha dan juga setelah kita berdoa, pentingnya untuk kita untuk tawakal. Setelah berdoa, langkah berikutnya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak terlepas dari pandangan Islam tentang kemutlakan Tuhan. Seorang muslim yang telah berusaha lantas juga sudah berdoa, tidak bermakna keinginannya akan langsung terpenuhi saat itu juga. Jika Tuhan memiliki kehendak lain, maka keinginan orang tersebut tidak akan bermakna. Sebaliknya, jika Tuhan sudah berkehendak, hal-hal yang awalnya sulit akan berubah menjadi mudah. Dalam surah At-Tolaq ayat 2-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar untuknya atas semua urusan. Jadi, anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, apapun yang kita inginkan, marilah kita gapai dengan cara berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasil yang kita dapatkan, itulah yang terbaik untuk kita. Demikianlah sedikit tausiah yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang Abi sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu, marilah tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa selalu berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.